dan berkata, dan ditanya oleh seseorang yang misterius, siapakah yang engkau cari? Apa jawaban Yudas? Kalau itu adalah Yesus yang bertanya, apa jawaban Yudas? Maksudnya bagaimana ini pertanyaan Anda ini? Kalau yang bertanya adalah Yesus asli kepada Yudas, hei Yudas, ya paman, siapa yang kamu cari, wahai Yudas? Kira-kira jawaban Yudas apa? Loh, itu di ayat mana tuh, Bang? Izin, Bang. Nggak usah bawa dalil dulu. Tidak, sekarang begini, kita kan Yesus berdasarkan fakta dan dalil ini. Kita ini, sekarang begini, Bang. Kita berdiskusi berdasarkan fakta dan dalil. Ada 2000 lebih orang yang menonton ini, Bang. Janganlah berputar-putar. Bagaimana ceritanya? Bagaimana Anda kemudian ingin berbicara mengenai dalil, sementara dalil saya sajikan Anda tolak? Penyesatnya mengaku Yesus, penyesatnya mengaku akulah dia. Anda tolak. Begini, saya tolak Bang Suma, karena tidak ada satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Anda tidak mempunyai dalil atau data yang menyebutkan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Ini yang saya tolak, Bang. Bagaimana mungkin ada ayat yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah yang palsu atau yang digantikan? Itu baru saya bilang, oh ya betul, itu betul, itu palsu, karena memang ada ayat yang menjelaskan. Begitu, Bang, kalau diskusi, Bang. Kira-kira kalau ada data itu di dalam Bible saudara, ya 4 kitab ini, kira-kira masih dipakai oleh Kristen atau ditolak? Saya lompat dari Monas, Bang. Bukan itu pertanyaan saya. Jangan ikuti Edis sama Rudi Yohanes yang mulutnya cuma keluar-keluar tapi bukan begitu. Yang saya tanya sama saudara, kita berbicara sesuai dengan dalil dan fakta, Bang. Kalau tidak ada dalil dan fakta, jangan cuma mengaitkan ayat kemudian mengatakan, oh bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu kan tidak bagus untuk pembelajaran yang lain, Bang. Oke, baik. Saya ikuti irama saudara. Taruhlah itu adalah Yesus asli. Tapi pertanyaan saya, ketika Yesus asli bertanya kepada Yudas, siapa yang kau cari? Apa jawaban Yudas? Itu bukan pertanyaan Yudas, Bang. Itu ke penjaga-penjaga bait Allah, Bang. Yudas bersama-sama dengan dia, Bang. Ada nggak Yudas di situ? Bukankah Yudas menerima 30 keping untuk menunjukkan Yesus? Sekarang ketika Yesusnya bertanya, yang asli misalnya bertanya kepada Yudas, siapa yang kau cari? Apa jawaban Yudas? Tidak tertera di situ, Bang. Ya, tidak tertera. Yang tertera adalah Yesus. Yang tertera adalah Yesus dari kota Nazaret. Kenapa dia tidak mengatakan? Kenapa Yudas tidak mengatakan engkau? Karena pada saat itu Yudas masih menjadi muridnya, Bang. Kan tidak mungkin dia mengatakan masolang generasi. Masolang generasi. Alamak, saudaraku, terlalu sombong kalian terhadap kebenaran. Jadi ketika Yesusnya berkata, loh, okelah, anggaplah saya salah. Memang salah. Tolong tunjukkan penyesat. Iya, oke, saya salah. Oke, Bang Suma salah. Sekarang tugas kamu luruskan kesalahan saya. Kalau Yesus bukan pendusta, bukan pembohong, berarti harus ada yang menggenapi penyesat mengaku akulah dia. Silakan Anda tunjukkan siapa oknum yang mengaku akulah dia yang penyesat ini. Kalau yang saya tunjukkan adalah yang ditangkap, Anda tolak. Sekarang siapa oknum penyesat yang mengaku akulah dia? Jawab. Silakan. Ya mungkin nabi-nabi. Kalau tidak bisa, ya, kok mungkin? Ya memang. Saudara penyesatnya itu datang kepada murid Yesus, yang datang kepada kamu, yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kalau bukan tragedi yang disalib ini yang dimaksud oleh Yesus asli, tolong tunjukkan siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus dan mengatakan akulah dia. Tunjukkan. Sahabat mandi, barakallahu fikum. Silakan Anda tunjukkan. Ayo. Bang Suma salah, oke. Itu Bang Suma itu menuju ke
penyesat yang tidak mengakui tentang bahwa Yesus itu bukanlah Bapa. Baik, saya baca Bang, sebentar Bang. Di 1 Yohanes 22 ayat 23. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Di sini menjelaskan tentang bahwa yang mengaku sebagai nabi-nabi palsu itu, Bang. Itu dikatakan di 1 Yohanes 22 ayat 23, Bang. Jadi bukan mengatakan bahwa itu adalah palsu yang mengaku bahwa akulah dia itu adalah ciri-ciri Yesus palsu. Baik. Oke, yang lain diam antara Anda dengan saya. Siapakah oknum penyesat? Berdasarkan 1 Yohanes 2 yang Anda bacakan tadi. Boleh ya? Baik, saya akan bacakan. Yang dimaksud dengan penyesat itu yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia. Yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Itulah penyesat itu, Bang. Oke, baik. Berarti penyesat itu yang tidak mengaku Yesus itu adalah manusia. Betul? Betul sekali, Bang. Karena Yesus itu mempunyai dua natur di situ, natur kemanusiaan dan keilahian. Apabila ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, artinya itu adalah penyesat, Bang. Ini sangat jelas dijelaskan di 1 Yohanes 22 ayat 23. Iya, begitu, Bang. Jadi jangan kemudian memframing mengatakan itu adalah Yesus palsu. Itulah Kristus palsu itu, kita buktikan, Bang. Ya, silakan buktikan, Anda atau saya. Penyesat itu adalah yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus, betul? Yesus itu adalah manusia. Yesus itu adalah manusia. Sekarang Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Nomor 11-nya, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerimanya dari Yesus Kristus. Pertanyaan saya, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang mengaku bahwa yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Paulus mengatakan yang datang kepadaku bukan manusia. Yang datang kepadaku bukan manusia, tetapi Yesus Kristus. Anda paham? Saya paham, Bang. Saya paham. Baik. Paulus penyesat atau bukan? Sekarang begini, saya akan kasih satu ayat untuk Anda, biar Anda tahu siapa itu penyesat. Sebentar, jawab Bang. dulu. Sebentar, saya akan kasih tahu biar Anda pahami. Jangan jawab dulu. 1 ayat 7. Sebentar, saya akan bacakan. Anda kan kasih dalil. Saya juga menjawab pertanyaan Anda dengan dalil. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat. Ayat ini sangat jelas mengatakan siapa itu penyesat, Bang Suma. Supaya saya Anda pahami Yesus datang sebagai manusia. Saya mengakui Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Siapa yang penyesat, saya atau Paulus? Anda mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Kemudian Paulus manusia. Yesus Ya, datang bukan sebagai manusia. Siapa Anda penyesatnya? mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Saya mengaku Yesus datang sebagai manusia. Manusia, mati sebagai manusia, terangkat ke langit sebagai manusia, dan seterusnya. Yesus 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Itu saya. Paulus mengatakan Anda Yesus datang itu sebagai penyesat Anda. Di mana dalilnya? Penyesat itu adalah makanya begini, Bang. Sebentar, saya akan kasih lihat. Kalau Anda pandai bersilat lidah, saya minta kasih turun. Kalau Anda pandai bersilat lidah, ya, saya tidak suka pembohong. Oke? Saya suka orang yang jujur. Dari tadi saya bawakan dalil, Bang, ini. Anda yang pembohong. Coba Anda tunjukkan kepada saya dalilnya penyesat adalah yang tidak mengaku Yesus sebagai Bapa. Mana dalil? Ini, Bang, ini. 1 Yohanes 22 ayat 23. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus. Itu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Oke. Sekarang yang saya minta penyesat itu adalah yang tidak
menerima Yesus sebagai Bapa? Mana dalilnya? Ini di 1 Yohanes 22 ayat 23. Saya sudah bacakan Bang. Ini Abang dengar atau tidak? Saya Baik, saya baca ulang ya. dengarkan. Biar Anda pahami bahasa Indonesia ya. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Siapa yang menyangkal baik Bapa maupun anak, itu adalah antikristus dan itu adalah penyesat. Yang saya minta apa? Ya, Anda kan mengatakan, tunjukkan dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Bapa. Dengan ayat ini sangat jelas menjelaskan bahwa Yesus itu bukanlah Bapa. Di mana dalilnya? Nah, ini di mana ini. Yesus di situ? Astaga, ini tahu bahasa Indonesia tidak semua ini. Dari tadi saya bacakan ini 2 kali saya sudah 1 Yohanes 22 ayat 23 ini. Saya ulang lagi. Saya yang baca ya, saya yang baca. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Titik ya, koma ya, tanda tanya ya di situ ya. Sekarang Kristus itu apa, Bang? Yes, Kristus itu adalah penyelamat, Bang. Kristus itu Tuhan atau manusia? Itu adalah manusia sepenuhnya, Tuhan Allah sepenuhnya. Di mana kamu dapat ilmu itu, di mana? Itu kau menyangkal. Kau sudah menyangkal Yesus di situ. Ketika dikatakan, loh kok jadi tertawa? Tidak, saya tertawa kamu karena yang ini berputar-putar. Dari kemana itu? Siapa yang berputar? Ini logika Bang Suma ini di mana? Saya pikir ini Bang Suma ini saudara, mantap logika. Sekali lagi saya katakan, sekali lagi saya katakan, kalau anda menyesatkan, saya sepak dari sini. Saya tidak suka pembohong. Turunkan aja, tidak masalah. Yang penting saya sudah sampaikan Anda turun. bahwa apa yang Anda katakan. Anda turun, saya punya kebebasan untuk menjelaskan setelah Anda turun. Dengarkan saudara-saudaraku yang masih bisa diselamatkan dari kesesatan. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Orang yang menyembah Yesus adalah orang yang menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Orang yang menuhankan Yesus adalah kumpulan orang-orang yang menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menyembah Yesus, berarti dia menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Ada puluhan gelar Tuhannya Yahudi, tidak ada satupun gelar Tuhan itu Kristus. Yod Heh Vav Heh Kristus, enggak ada. Kristus itu hanya gelar kepada manusia. Jadi ketika ada orang yang menyembah Yesus, orang itu telah menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Dan orang yang menyembah Yesus adalah orang yang menyangkal Bapa. Orang yang menyangkal Bapa, jelas dia akan menyembah selain Bapa. Orang yang menyangkal Bapa adalah orang yang mendudukkan anak Maria sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan. Dia tidak mau dituhankan oknum lain selain dirinya. Tapi ketika dia mengutus Yesus, dia mau supaya orang tahu kalau yang diutus itu adalah utusan, rasul. Yang diutus ini adalah hamba, bukan dirinya sendiri yang nuzul menjadi utusan. Bukan Tuhan mengutus dirinya, bukan. Ketika ada orang menyembah Yesus, itu sama dengan dia menyangkal Bapa. Karena yang harus disembah hanya Bapa, bukan Yesus. Lalu menyangkal anak. Ketika ada orang menyembah Yesus, berarti dia menyangkal anak. Sebab anak itu bukan untuk disembah. Anak hanyalah jalan menuju kepada Bapa. Yang harus disembah hanyalah Bapa. Jadi orang Kristen yang menyembah Yesus adalah antikristus yang menyangkal Bapa dan juga menyangkal anak. Kalau dia menyangkal anak, maka dia menyembah anak. Kalau dia menyangkal Bapa, maka dia menyembah anak. Jelas sekali. Barang siapa yang menyembah Yesus, dia adalah antikristus. Karena Kristus bukan untuk disembah. Kristus hanya untuk diikuti menuju kepada Bapa. Sampai sini, Anda tidak akan mungkin terima. Tidak mungkin Anda bisa paham itu. Kalau Anda masih menggunakan doktrin Kristen. Antikristus artinya anti terhadap manusia yang disucikan oleh Tuhan. Kristen menyembah terhadap Yesus. Berarti Anda anti terhadap gelar Kristus tersebut. Karena Kristus hanyalah gelar kepada manusia.
Ketika Anda menyembah manusia, berarti Anda sedang menyepak jauh-jauh gelar Kristusnya. Karena Anda menganggap dia bukan Kristus. Sebab Anda menuhankannya. Dengan Anda menuhankan Yesus, berarti Anda menolak kekristusannya. Karena Kristus hanya diberi kepada manusia. Gelar Kristus adalah gelar yang diberikan kepada makhluk. Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Yesus adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Dengan Anda menuhankan dia, berarti Anda menolak dia sebagai Kristus. Dengan Anda menuhankan dia, berarti Anda menolak Bapa. Oke Bang. Jadi, sorry, saya tidak perlu Anda tanggapi sebelah situ. Yang penting Anda sudah paham, nalar Anda sudah terima. Karena saya tahu pasti Anda akan menyangkal. Kembali kepada tema. Penyesat itu adalah yang mengaku akulah dia. Oknum yang Anda sembah mengaku bernama Yesus dan mengaku akulah dia. Kesimpulan saya, Kristen adalah penyembah penyesat. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi Tuhanmu. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. Aku Tuhan langit dan bumi. Karena mereka menolak firmanku, maka aku jadikan iblis sebagai Tuhan mereka. Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu, penyesat yang kau salibkan itu, telah dijadikan menjadi Tuhan telah dijadikan sebagai Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi Kristen ini mohon maaf, kalian adalah kumpulan penyembah-penyembah penyesat. Anda tidak perlu bantah, Anda tinggal renungkan. Materi sudah kusajikan. Kecuali Anda ingin mengatakan begini, Bang Suma, apa bro? Ada dulu setelah kejadian itu orang datang ke Yerusalem di tanah Yudea. Kenapa dia? Mengaku-ngaku sebagai Yesus dan berkata akulah dia. Berarti lolos. Lolos yang ditangkap. Tapi permasalahannya, kejadian penyaliban ini diawali dengan tragedi yang sangat-sangat menimbulkan pertanyaan besar. Apa itu? Ketika Yudas dan tentara Romawi datang dalam Yohanes 18. Siapakah yang engkau cari? Aku cari Yesus dari kota Nazaret. Mereka mundur dan jatuh ke tanah. Kenapa bisa? Karena terjadi huru-hara. Terjadi mukjizat pada saat itu. Ada kejadian besar yang terjadi. Tiba-tiba saja Allah merubah, Tuhan pencipta langit dan merubah keadaan. Maka Allah mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu, walakin syubbiha lahum. Allah menjadikan keadaan seakan-akan yang mereka tangkap, yang mereka salibkan itu adalah Nabi Isa alaihissalam.